Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi bi'abdihi mukhtari man da'ana bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa min surati jum'ah al-khutbatani wa arkanuhuma hamdulillah ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bitaqwa wa qira'atu min qur'ani fi ihdahuma wa tu'alil mu'minin fil akhirah wa yajibu an yakhtuba qa'iman mutatahhiran mastura awratin wa yajibu julusul bainahuma fawqa tuma'ninati as-shalah wal muwalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Allah, atas petunjuk Allah, atas bimbingan sehingga kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama menambahkan ilmu kita demi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan dan diridhai oleh Allah. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa min suruti jum'ah al-khutbatani, di antara syarat sahnya orang itu sholat Jumat adalah dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Wa arkanuhuma, sedangkan rukun-rukun daripada orang berkhutbah yaitu hamdulillah ta'ala, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang membaca alhamdulillah, lalu dia mengatakan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua rukunnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Lalu wal wasiyatu bitaqwa, ittaqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu daripada rukun orang untuk sholat Jum'ah, khutbah sholat Jum'ah. Wa qiraatul ayat min Qur'ani fi ihdahuma, dan membaca daripada ayat Al-Qur'an di salah satu khutbah, khutbah pertama maupun khutbah kedua. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya tidak boleh orang membaca ayat Al-Qur'an dipotong. Qul huwallah, terus enggak dibaca qul huwallahu ahad, cuma setengah daripada ayat Al-Qur'an. Gimana hukumnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitabnya Abu Suja mengatakan tidak sah daripada ketika orang membaca Al-Quran separuh daripada membaca ayat dari Al-Quran, maka harus satu ayat, itu minimal. Maka Imam Rabi mengatakan boleh, yang penting di situ ayat tersebut terbentuk kalimatnya. Qul huwallah, katakanlah Allah itu satu, jelas kalimatnya, maka boleh. Wa yajibu an yakhthab qa'iman, orang yang berkhutbah ini diwajibkan dia berdiri jika dia mampu. Harus berdiri, gak boleh khutbah sama duduk, gak boleh. Mutatahhiran, dan dia harus bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga dikatakan mastura auratin, dan dia menutup daripada auratnya. Gak boleh orang terbuka auratnya dia khutbah, tidak boleh. Maka ketika kita mempelajari hal ini, dikatakan al-khatib kal arus, orang khatib Jumat itu harus seperti kemanten. Kok dadi nganten, bersih badannya, wangi, dan dia pakai jas
jasnya warnanya putih. Lalu dia bajunya paling bagus di antara jamaah yang lain. Ini daripada sunnah orang menjadi khatib Jumat. Lewis wong nggih batik cekak celonan kayak orang 500 kan mulai. Ojo digawe maneh. Karena apa? Dia tidak menghargai daripada keagungan sholat Jumat. Kadang-kadang ya Allah melas sembahyang gak tepat, khutbahnya juga enggak pas, bajunya enggak pas bisa. Ini merupakan meremehkan sesuatu yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat ini hari terpenting di dalam umat Islam. Hari Jumat itu banyak dihadiskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat ini adalah sayyidil ayyam wa layaliha, rojone dino. Karena kiamat nanti itu hari Jumat. Nanti datangnya hari kiamat itu hari Jumat. Dan di hari Jumat juga nanti akan datang yang namanya muncul di baiat yang namanya Imam Mahdi. Itu hari Jumat nanti setelah sholat Jumat. Jadi agenda-agenda besar takdir Allah untuk mengangkat derajat umat Islam itu di hari Jumat. Dan beruntung juga orang yang meninggal di hari Jumat atau malamnya. Orang kalau meninggal di hari Jumat atau malamnya, dia pasti dalam keadaan husnul khatimah dan seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak merasakan bagaimana pedihnya sakaratul maut, sehingga kita tidak merasakan daripada azabnya kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul julusu bainahuma. Dan seseorang ketika berkhutbah, dia wajib duduk di antara dua khutbah. Duduk paling sedikitnya fauqa tuma'ninatu sholah, yaitu bacaan subhanallah. Duduk, gak boleh duduk langsung berdiri lagi, bukan tuma'ninah. Jadi duduk sebentar, lalu dia berdiri lagi. Itu daripada rukun orang sholat Jum'ah. Paling afdolnya dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia berdiri. Dan ketika khatib Jum'ah itu duduk, maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil doa kita untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia ini kesusu senengane. Jirene khutbah lungguh dikabulno. Lah kok gak dikabul-kabulno? Kenapa saya gak dikabul-kabulkan? Dan biasanya di antara kita mengeluh daripada hajat kita tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mualah, dan berkesinambungan. Ada satu kisah, teringat dalam kisah. Ada pemuda, dia ini keadaan ekonominya sangat lemah dia. Maka di kota Madinah, dia ini berjalan dari Masjid Nabawi menuju ke rumahnya. Dia melihat sekelilingnya. Ketika melihat sekelilingnya, dia ini melihat orang mobilnya bagus, ada orang punya kendaraan bagus, orang lagi makan daging, makan yang lezat-lezat. Dia dalam keadaan kelaparan, benar-benar kelaparan dia. Makanya menunya itu aja. Sampai di rumah dia mengeluh kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana keadaan ekonomi kita ini? Kok gak dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Menggerutu, ngabek, ngersulo. Maka orang ini mengatakan kepada istrinya, gimana ekonomi kita ini? Apa yang kita makan hari ini? Ya kedelai lagi wahai suamiku, gak ada menu lain. Kita mampunya beli kedelai, ya kita makan kedelai. Akhirnya disuguhkan kedelai, dimakan kedelai sama dibuang. Wong jenenge wong ngamuk gerutu, dibuang ini kulitnya, dibuang keluar jendela, dibuang, makan dibuang lagi. Sampai dia selesai makan, dia keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, dilihat di situ ada orang tua nunggu di bawah jendelanya dia. Di bawah jendelanya dia makan daripada kulit kedelai tadi, dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi razaqtani bila haul wala quwwah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau memberikan aku rezeki tanpa aku berupaya, tanpa aku berusaha.
tanpa aku mengeluarkan tenaga, langsung rezeki ini turun dari langit. Dipilih tadi, kulitnya kacang dimakan sama dia. Jadi kehidupan kita sehari-hari sebetulnya sawang sinawang ngomongnya. Lihat orang itu ekonominya bagus, lihat ini punya anak, lihat lagi orang ini sejahtera, lihat ini sawang sinawang dalam kehidupan kita. Tapi nggak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdir kita di dalam kenikmatan yang Allah tidak rasakan. Karena kenikmatan itu turun karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin kita bisa merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur, semakin tahu bagaimana Allah memberikan kita kenikmatan. Banyak orang-orang di rumah sakit itu hartanya triliunan, bahkan ratusan miliar. Mereka tuh banyak, mereka lagi terkapar di rumah sakit. Gak bisa mereka berdiri, gak bisa mereka minum dengan enak, gak bisa mereka berjalan dengan normal. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang kena penyakit stroke karena dia banyak memikirkan harta. Banyak orang daripada makan seadanya karena dia memiliki penyakit. Apa enaknya di dunia? Di dunia cuma dua enak. Yang pertama dia makan enak, yang kedua tidur dengan enak. Wis, tidak ada lagi kenikmatan di dunia. Di dunia ini kalau kita mau mencari kenikmatan yang lebih tinggi dari dua ini tidak ada. Turu enak, makan enak. Wis, yang lain-lainnya nggak ada. Yang lebih tinggi dari nikmat tidur, yang nikmat tidak ada. Nikmat makanan yang enak tidak ada. Makanan yang enak itu bukan berarti menu yang enak, tidak. Tetapi kita makan dengan kita enak, puas. Ada juga orang tidur yang tidak enak. Naudzubillah min dzalik. Duwe wakeh dikumpul lah dicolong nang iki. Duwe akeh kok dikorupsi mek pegaweku. Kok lagi kalau aku lah ditipu. Nanti saya begini. Enggak ada nikmatnya. Hidup enggak ada nikmatnya. Khawatir hartanya hilang, khawatir keselamatannya terganggu, khawatir yang lain-lain. Nggak ada nikmatnya orang hidup di dunia kecuali dua hal. Dia tidur dengan enak dan dia makan dengan enak. Naudzubillah min dzalik. Wassalatu jamaah, dan masuk kita di dalam bab sholat jamaah. Sholat jamaah wassalatu janazah fardhu kifayah. Sholat jamaah dan sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sak kampung sejahtera ini lek sampai musolane kotong, terus sak kampung sejahtera ini kalau si sembahyang jamaah dosa kabeh. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada perwakilan satu keluarga atau satu orang berjamaah dengan satu makmum, wajib atau fardu kifayah. Sesuatu yang apabila dikerjakan yang lainnya tidak berdosa, ini fardu kifayah. Begitu juga yang kedua adalah sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak ada yang sholat jenazah, sedangkan itu ada jenazah, sak kampung dosa kabeh. Jadi hukum juga demikian. Harus ada yang mengerti bab masalah fikih fardu kifayah dan juga bab fikih yang namanya wajib dan sunnah. Wal aidan wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun. Sedangkan sholat Idul Adha maupun Idul Fitri wal kusufan, yaitu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, wal witru sunanun muakkadatun, dan sholat rawatib adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Besok kita akan melaksanakan sholat istisqa. Bagi yang ada waktu kita bisa sholat istisqa. Besok kita laksanakan di Kodim sama Forbinda, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat daripada balak umat ini karena kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan ini karena kesalahan diri kita, apa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kemarau panjang itu terjadi kepada sekelompok kaum, maka nomor satu dia harus mengevaluasi. Yang pertama, kemaksiatan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kemaksiatan apa yang kita biarkan. Maksiat apa yang kita biarkan, maknanya maksiat yang dilakukan oleh keluarga kita. Jangan lihat keluar dulu, di keluarga kita dulu. Mungkin kita belum menasehati saudari kita dengan masih membuka aurat. Mungkin kita belum menasehati istri kita yang masih membuka aurat.
Mungkin kita belum menasihati putri kita yang masih membuka auratnya. Mungkin mereka sudah meninggalkan sholat duha. Mungkin mereka sudah meninggalkan sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, mereka tinggalkan. Ini menyebabkan kemarau panjang. Kemarau panjang ini Allah subhanahu wa ta'ala menegur kita agar untuk mengevaluasi diri kita. Kesalahan apa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan jika seseorang sholat istisqa, dia perbanyak untuk membaca istighfar. Jadi dia sering-sering bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering-sering membaca surat Inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'azizan. Terus kita ulang-ulangi seperti itu. Dan akhir daripada surat Al-Baqarah, kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kita tarhib atau teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita turun yang namanya musibah atau ujian, pertama kita bertobat kepada Allah. Kesalahan apa yang kita lakukan sehingga Allah menegur kita. Kalau kita masih dapat, ujiannya akan diperpanjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diundang besok bersama Bapak Komandan Kodim, diundang di Kodim. Mudah-mudahan kita punya waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat istisqa bareng-bareng agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala kemarau daripada umat Islam, khususnya di daerah Tuban ini. Para petaninya lagi kekeringan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kita, insyaAllah. Wadduha wal tarawih sunnatun laha fadlun wa thawabun adim. Dan ada pun sholat duha, sholat tarawih dan sunat-sunat yang lain, maka itu adalah fadlun wa thawabun adim. Maka orang yang melaksanakan sholat sunnah duha ini, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, sesungguhnya di tubuh ini ada banyak persendian. Kita punya persendian. Satu persendian di jari saya ada berapa ini? 1, 2, 3 1, 2, 3 banyak lagi persendian. Semua ini wajib kita sedekahoi. Tidak ada yang tidak. Wajib kita sedekahoi semua. Wajib kita bayar semua. Bagaimana kita membayarnya? Dengan sholat duha. Maka kita telah lunas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan maka dari itu banyak di antara kita meninggalkan sholat duha, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat duha itu orang yang gak butuh sama Allah. Orang yang gak butuh kesehatan. Orang yang gak butuh rezeki yang besar. Orang yang gak butuh bimbingannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini biasanya orang yang meninggalkan sholat duha. Gak butuh. Untuk apa sholat duha? Kadang sholat duha ya sekali. Ini orang-orang yang memang tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang sudah merasa tidak butuh kepada Allah, maka dia akan dibuat ketakutan nanti di hari mahsyar. Alhamdulillah min dzalik. Tidak ada yang tidak ada yang bisa dia harapkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuahkan iman kita bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa semakin kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan.